Tengku simpan. Saat tersadar, Yuri Honjo sudah berada di atap sebuah gedung pencakar langit yang dihubungkan oleh jembatan gantung. Gawatnya, dia dikejar-kejar oleh pembunuh bertopeng yang memberinya dua pilihan, dihabisi olehnya atau terjun dari atap gedung tersebut. Tokyo Revengers. Takemichi Hanagaki adalah seorang lelaki pengangguran berusia 26 tahun. Dia baru mengetahui bahwa gadis yang menjadi pacarnya ketika masih duduk di bangku SMP, satu-satunya gadis yang pernah dikencaninya, telah meninggal akibat ulas kelompok geng berandalan yang dikenal sebagai Tokyo Manji Gang. Setelah hampir tertabrak kereta, dia menyadari bahwa dirinya kembali ke masa lalu saat dia masih duduk di bangku SMP. Takemichi bersumpah untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan gadis bernama Hinata itu. Demi melakukan itu, dia bertujuan untuk mengincar bagian puncak geng berandalan paling brutal di wilayah Kanto tersebut. Osana Najimi ga zettai ni makenai love comedy. Osamake sebagai julukan komedi romantis yang berpusat di sekitar Sueharumaru. Rata-rata anak SMA berusia 17 tahun yang belum pernah memiliki pacar. Dan pertarungan heroin antara cinta pertamanya yang cantik, Shiroko Sakachi, dan teman masa kecilnya, Kuroha Shida. Goku Sufudo menceritakan tentang keseharian seorang karakter utama bernama Tatsu, seorang mantan yakuza yang sudah pensiun dan berusaha menjalani kehidupannya sebagai seorang suami rumah tangga. Meski tampilannya menakutkan, lengkap dengan tato dan kebiasaannya bicara dengan nada tinggi, Tatsu sebenarnya adalah suami rumah tangga yang baik. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari membersihkan rumah, berbelanja keperluan dapur, memasak, hingga mengajak anjingnya jalan-jalan, demi menyenangkan hati istrinya, Miku, yang bekerja kantoran. Sumetsu no Harem mengisahkan seorang pemuda bernama Mizuhara Reito yang harus tertidur nyenyak dalam pembukaan selama 5 tahun terakhir, meninggalkan Tachibana Erisa, gadis impiannya. Ketika Reito terbangun dari pembekuan, ia muncul ke dunia baru yang terkena penyakit mematikan yang telah membasis 99% populasi pria di dunia, di mana dia sendiri adalah sumber daya planet yang paling berharga. Reito dan 4 pria lainnya diberi kehidupan mewah dan satu misi sederhana, mengisi kembali dunia dengan menghamili sebanyak mungkin wanita. Genjutsu Tsugi, Yusa no Okoku Sai Kenki. Di dunia di mana Raja Iblis telah mengambil ahli lebih dari 1/5 daratan, Soma Kazuya dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan, tapi sang raja entah bagaimana menyerahkan tahtanya kepadanya. Soma, yang dipaksa menerima tahta, tidak pergi berpetualang bersama dengan rekan-rekan berbakat yang dia kumpulkan, dan dia membangun negaranya dengan sifat realistisnya. Urasekai Picnic. Anime ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Sorawo Kamikoshi yang tiba-tiba memasuki pintu misterius yang membawanya ke sisi lain dunia. Di sana dia bertemu dengan gadis lain bernama Toriko Nishina yang menyelamatkannya dari makhluk berbahaya bernama Kune-Kune. Bersama-sama keduanya pun memulai perjalanan mereka di dunia lain tersebut. Eden Zero berfokus pada kehidupan Shiki Granbell yang hidup bersama dengan para robot di sebuah taman yang ditinggalkan. Suatu hari, penjajah angkasa bernama Rebecca Blue Garden dan kucing robotnya bernama Happy datang ke taman itu dan berakhir menjadi kawan Shiki. Dalam mengelola akun online, Ao Neko Channel, Shiki kemudian diusir dari taman bermain oleh para robot yang menemaninya selama ini, hingga akhirnya ia berpetualang bersama dengan kedua teman barunya. Kemono Jihen. Ketika hewan mati secara misterius mulai muncul di desa terpencil, seorang spesialis dari Tokyo bernama Kohachi Inugami dibawa untuk mencari penyebab tersebut.
Setelah tiba, Inugami menemukan seorang anak laki-laki bernama Kabane dengan cepat berteman dengannya, akhirnya membawanya untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Saat keduanya semakin dekat dengan kebenaran, kecurigaan Inugami bahwa Kabane ini lebih dari manusia mulai tumbuh lebih kuat, dan dia memutuskan untuk mempekerjakan bocah itu di kantor detektifnya, yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Anime ini akan tayang pada 10 Januari 2021. Hige wo Soru Soshite Jouskousei wo Hirou. Yoshida, seorang pria berusia 26 tahun yang merupakan seorang staf teknologi informasi. Suatu hari cintanya ditolak oleh rekan perempuannya, Goto Airi, yang sudah ia sukai selama 5 tahun. Yoshida pun depresi dan akhirnya mabuk-mabukan. Saat perjalanan pulang, di tengah jalan, Yoshida menemukan seorang gadis sekolah duduk di pinggir jalan. Gadis itu yang membutuhkan tempat untuk bermalam mencoba merayu Yoshida. Meskipun menolak tawarannya, dia tetap mengundangnya ke apartemennya. Jakuchara Tomozaki-kun. Tomozaki Fumiya adalah salah satu gamer SMA terbaik di Jepang, tapi kenyataannya dia adalah penyendiri. Dia bersikeras hidup adalah game terburuk. Suatu hari dia bertemu dengan Hinami Aoi, siswi heroin sempurna. Dia berkata padanya, mainkan game bernama hidup ini dengan serius. Anime ini akan tayang pada 8 Januari 2021. X-Arm berpusat pada siswa SMA bernama Akira Natsume. Hanya otaknya saja yang dapat diselamatkan ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas, dan kemudian menjadi bagian dari senjata canggih. Akira bekerja sama dengan divisi penanggulangan X-Arm kepolisian untuk mendapat kembali ingatan dan tubuhnya yang hilang. Oredake Haireru Kakushi Dungeon berfokus pada Noro, seorang anak bangsawan miskin yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, sehingga memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Untuk menjadi lebih kuat, Noro pun memasuki dungeon. Di sana dia bertemu dengan penyihir cantik yang tersegel bernama Olivia. Dan Olivia ini memutuskan untuk memberikan kekuatannya kepada Noro. Dibantu oleh teman masa kecilnya yang bernama Emma, Noro pun berusaha sampai cukup kuat untuk mengubah takdirnya sendiri. Anime ini akan tayang pada 9 Januari 2021. Selain Tauste Sanbyakunen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Natte Shimatta. Setelah menjalani kehidupan yang menyakitkan sebagai pekerja kantoran, Asusa Aizawa mengakhiri hidupnya yang singkat dengan meninggal karena terlalu banyak bekerja. Jadi ketika dia mendapati dirinya berinkarnasi sebagai penyihir yang abadi di dunia baru, dia bersumpah untuk menghabisi hari-harinya tanpa stres dan senyaman mungkin. Dia mencari nafkah dengan berburu monster terlemah yaitu slime. Tetapi setelah berabad-abad melakukan pekerjaan sederhana ini, dia berakhir dengan kekuatan gila. Levelnya telah mencapai angka 99, menjadikannya sebagai salah satu penyihir terkuat. Kaifuku Jutsushi no Yarinoshi bercerita tentang Kail, seorang pahlawan yang mempunyai kekuatan penyembuhan. Sebagai penyembuh, ia tak bisa bertarung sendirian saja. Suatu hari saat dia bergabung dengan parti pahlawan, ia malah disiksa dan dikhianati oleh teman sesama pahlawannya. Kemudian, dengan keadaan yang penuh emosi dan rasa ingin balas dendam kepada teman-temannya, Kail pun memakai kekuatannya untuk kembali ke masa lalu, untuk membalas dendamnya. Kumodesuka Nanika? Di sini kita akan mengikuti kisah seekor laba-laba yang berusaha bertahan hidup di labirin paling berbahaya di dunia. Dan laba-laba ini sebenarnya adalah siswa SMA yang sebelumnya berada di kelasnya, lalu tiba-tiba merasa kesakitan dan langsung bereinkarnasi sebagai laba-laba di dunia lain. Anime ini akan tayang pada 8 Januari 2021.
Hijiranaide Nagatoro-san. Nagatoro adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang suka main-main dengan seniornya dan menemukan kesenangan dalam menggodanya. Meskipun tampaknya dia hanya ingin menyiksanya, sebenarnya dia benar-benar naksir padanya. Setiap kali ada orang mencoba menggertak seniornya, dia menjadi sangat bermusuh dengan mereka. Teman-temannya memanggilnya Hayachi. Fumetsu no Hanatai menceritakan seorang pemuda bernama Fushi. Sebelum menjadi seorang pemuda bernama Fushi, ia hanyalah makhluk abadi tanpa emosi dan identitas. Memulai perjalanan yang pada awalnya menjadi sebuah bola, kemudian batu, dan selanjutnya menjadi bocah laki-laki bernama Fushi. Mushoku Tensei, Isekai Itara Honki Dasu. Seorang NEET yang berusia 34 tahun tewas tertabrak truk setelah berusaha menyelamatkan orang yang tak dikenalnya dan berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Greyrat, bayi yang baru lahir dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya yang masih tersimpan. Rudeus bersumpah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Hori Mia menceritakan tentang Hori Kyoko dan Miyamura Izumi. Yang keduanya ini memiliki sisi lain yang tidak diketahui oleh teman sekelasnya. Saat keduanya bertemu secara tak sengaja, mereka saling menemukan rahasia satu sama lain. Lama-kelamaan membuat hubungan mereka semakin dekat dan berbagi sisi yang belum pernah mereka tunjukkan kepada siapapun. Anime ini akan tayang pada 10 Januari 2021.